Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,67% atau terpangkas 53,11 poin ke level 7.890,71 di penutupan perdagangan Kamis. IHSG berakhir di zona merah karena saham PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk anjlok 13,13% ke level Rp80.225 per saham dan menyeret IHSG dengan bobot poin 46,48. Pemirsa, masih di Market Buzz dan di segmen kami ini akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan perkembangan pasar terkini pemirsa. Kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam ke level 7.800-an di perdagangan Kamis. Di mana indeks harga saham gabungan terbebani anjloknya saham DSSA usai MSCI mengumumkan pemangkasan bobot saham dalam MSCI Indonesia Index. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,67% atau terpangkas 53,11 poin ke level 7.890,71 di penutupan perdagangan Kamis. Pelemahan ini terpangkas karena secara intraday, IHSG sempat melemah di atas 1% di level 7.848,88. Sektor yang turun paling dalam antara lain energi turun 1,87%, sektor infrastruktur melemah 1,35%, sektor properti dan real estate tertekan 0,8%, sektor barang baku terdepresiasi 0,77%, sektor teknologi turun 0,3%, sektor keuangan tergelincir 0,3%, dan barang konsumer non-primer turun 0,21%. IHSG berakhir di zona merah karena saham PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk anjlok 13,13% ke level Rp80.225 per saham dan menyeret IHSG dengan bobot poin 46,48. Saham emiten Prago Pangestu diantaranya Brand ditutup melemah 2,03% di level Rp8.425 per saham dan membebani IHSG di 6,63 indeks poin. Saham BRPT ditutup melemah 2,98% di level Rp2.280 per saham dan membebani IHSG di 4,35 indeks poin. Saham TPIA ditutup melemah 0,56% di level Rp8.850 per saham dan membebani IHSG di 1,13 indeks poin. Saham DSSA anjlok hingga menyentuh auto reject bawah di perdagangan Kamis usai MSCI mengumumkan pemangkasan bobot saham DSSA dalam MSCI Indonesia Index. Peninjauan yang dilakukan MSCI dipicu ketidakpastian terkait jumlah saham beredar atau free float DSSA. Sementara emiten ini memiliki kontribusi besar dalam performa indeks. Dalam pengumuman resminya, MSCI menetapkan faktor penyesuaian sebesar 0,5 terhadap Foreign Inclusion Factor atau FIF DSSA. Akibat perubahan ini, FIF saham DSSA diturunkan dari 0,25 menjadi 0,13 dan akan mulai tercermin dalam dokumen Advanced Corporate Event per 21 Agustus 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Sentimen dari global pemirsa Amerika Serikat dan Uni Eropa mengumumkan detail baru dari kerangka perdagangan termasuk tarif pada sektor yang paling diperdebatkan seperti farmasi dan semikonduktor. Selain pengenaan tarif, detail baru kerangka perdagangan juga memuat komitmen Uni Eropa untuk meningkatkan pembelian energi dan investasi serta produk militer asal Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Uni Eropa mengumumkan detail baru dari kerangka perdagangan mereka termasuk tarif pada sektor yang paling diperdebatkan seperti farmasi dan semikonduktor. Setelah berminggu-minggu negosiasi panas, Brussels dan Washington akhirnya mencapai kesepakatan dagang pada akhir bulan lalu. Perjanjian itu menetapkan tarif 15% untuk ekspor Uni Eropa ke Amerika Serikat. Selain itu, Uni Eropa berkomitmen membeli energi Amerika senilai $750 miliar serta berinvestasi setidaknya $600 miliar tambahan di Amerika Serikat. Adapun dalam pernyataan bersama, poin-poin utamanya yakni Amerika Serikat akan menerapkan tarif tertinggi antara Most Favored Nation atau MFN atau tarif 15% untuk barang asal Uni Eropa. Mulai 1 September, Amerika hanya akan menekan tarif MFN pada sejumlah produk Uni Eropa, termasuk sumber daya alam yang tidak tersedia, seluruh pesawat dan suku cadangnya, obat generik beserta bahan kimia pendukungnya. Sementara itu, tarif Section 232 untuk komoditas seperti kayu, semikonduktor, dan farmasi ditetapkan maksimal 15%, jauh di bawah ancaman tarif Trump sebelumnya yang mencapai 100% untuk semikonduktor. Uni Eropa sendiri berjanji akan menghapus tarif untuk seluruh barang industri dari Amerika Serikat.
serta memberikan akses pasar preferensial bagi produk perikanan dan pertanian Amerika. Pernyataan bersama juga menjelaskan rincian komitmen pembelian energi dan investasi Amerika Serikat. Meski angkanya tetap, pemerintah Amerika menekankan bahwa itu bersifat intended and exception, bukan komitmen yang sepenuhnya dijamin. Selain itu, Uni Eropa berencana secara substansial meningkatkan pembelian peralatan militer dan pertahanan Amerika Serikat. Eropa sedang mengembangkan kapabilitas pertahanannya sendiri. Berbagai sumber untuk IDF Channel. Aktivitas bisnis zona euro tumbuh pada laju tercepat dalam 15 bulan pada Agustus 2025. Hal ini ditopang dari pesanan baru yang meningkat untuk pertama kalinya sejak Mei 2024. ETSI Obi Flash Eurozone Composite PMI yang disusun oleh S&P Global naik menjadi 51,1 pada Agustus dari 50,9 di Juli. Hal ini menandai peningkatan selama 3 bulan berturut-turut dan merupakan level tertinggi sejak Mei 2024. Di mana sektor manufaktur menunjukkan pemulihan yang kuat dengan PMI utama naik menjadi 50,5 dari 49,8 pada Juli. Ini menandai ekspansi pertama dalam lebih dari 3 tahun. Sementara output manufaktur tumbuh pada laju tercepat dalam hampir 3,5 tahun dengan subindeks naik menjadi 52,3 dari 50,6. Di saat yang sama, sektor jasa tetap tumbuh meskipun lebih lambat dengan PMI turun tipis menjadi 50,7 dari 51,0 di bulan sebelumnya. Dan selanjutnya dari pergerakan bursa global pemirsa, di mana Wall Street berakhir di zona merah pada perdagangan Kamis seiring kekhawatiran investor terhadap kemungkinan pernyataan hawkish dari Chairman The Fed Jerome Powell dalam simposium di Jackson Hole yang berpotensi memicu volatilitas pasar. Dan di saat yang sama, rilis laporan keuangan Walmart yang mengecewakan turut memberikan atau memperburuk sentimen pasar. Langsung saja kita akan update seperti apa penutupan perdagangan di Wall Street, di mana indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun di 0,34% di level 44.785. Indeks S&P 500 melemah di 0,4% ke posisi 6.370 dan indeks Nasdaq Composite terkoreksi di 0,34% ke level 21.100. Dan selanjutnya kita akan update bursa dari Eropa pemirsa. Kita akan coba lihat data terakhir di mana bursa equities Eropa relatif stagnan pada Kamis karena investor menunggu informasi terbaru dari The Fed yang akan melakukan pidato di simposium Jackson Hole, sedangkan Amerika Serikat dan Eropa dilaporkan mengunci kesepakatan kerangka kerja perdagangan yang dicapai pada bulan lalu. Indeks DAX Jerman menguat tipis di 0,07% ke level 24.293, indeks FTSE Inggris menguat di 0,23% ke posisi 9.309, dan indeks CIC Prancis melemah di 0,44% ke level 7.938.